Misteri besar menyelimuti kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hampir sebulan berlalu sejak penemuan jasad seorang pekerja pengamanan atau satpam yang tewas dalam kondisi mengenaskan. Korban yang diketahui bernama Sumarna, berusia 40 tahun, ditemukan tak bernyawa pada Jumat siang, tanggal 24 Juli 2026. Hingga saat ini, pelaku di balik kematian yang diduga kuat sebagai pembunuhan berencana tersebut masih berkeliaran bebas. Kasus ini menyita perhatian publik luas karena menyangkut nyawa seorang abdi keamanan yang tewas saat atau berkaitan dengan tugasnya, namun meninggalkan teka-teki rumit bagi aparat penegak hukum. Kepolisian daerah Jawa Barat bersama Reserse Kriminal Polres Purwakarta terus bekerja di bawah tekanan waktu untuk membuka tabir gelap yang menyelimuti peristiwa tersebut. Peristiwa bermula ketika jasad Sumarna ditemukan terbujur kaku di area tepian danau kawasan Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta. Yang membuat penemuan ini langsung dikategorikan sebagai peristiwa luar biasa dan mencurigakan adalah kondisi fisik korban saat ditemukan. Sumarna terbujur kaku dalam keadaan kedua tangan terborgol, serta masih mengenakan atribut lengkap seragam kebesarannya sebagai seorang petugas satuan pengamanan. Temuan borgol pada jasad korban langsung memupus dugaan kematian wajar dan mengarah pada tindak pidana pembunuhan dengan tingkat perencanaan yang matang. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara guna melakukan olah TKP awal, mengamankan lokasi, serta mengevakuasi jasad korban untuk kepentingan autopsi dan pemeriksaan forensik lebih mendalam guna memastikan penyebab utama kematiannya. Memasuki hampir 1 bulan penanganan, penyidik kepolisian menemui sejumlah hambatan teknis yang membuat proses pengungkapan memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Kendati demikian, aparat kepolisian menegaskan komitmen tinggi untuk menuntaskan perkara ini. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan, menyampaikan bahwa tim penyidik di lapangan masih bekerja secara maraton dan meminta dukungan doa dari masyarakat agar kasus tersebut segera menemui titik terang. Ketika disinggung mengenai hambatan spesifik yang dialami oleh aparat, pihak kepolisian menjelaskan bahwa proses pembuktian ilmiah dan pendalaman alat bukti masih memerlukan kehati-hatian yang tinggi. Hal ini dilakukan agar konstruksi hukum terhadap pelaku nantinya tidak memiliki celah. Kepolisian memastikan bahwa penanganan perkara kematian Satpam Jatiluhur ini berada dalam atensi khusus pimpinan kepolisian daerah. Dalam upaya mengurai benang kusut misteri kematian Sumarna, jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta di bawah pimpinan Kepala Satuan Reserse Kriminal, Ajun Komisaris Polisi Imade Purwantara, telah mengambil langkah-langkah investigasi yang masif. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 30 orang saksi yang diperiksa secara intensif oleh penyidik. Para saksi tersebut terdiri dari rekan kerja korban, warga sekitar lokasi kejadian, hingga pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa sebelum korban ditemukan tewas. Selain pemeriksaan saksi-saksi kunci, penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti penting dari tempat kejadian perkara maupun dari penguasaan korban. Barang bukti yang diamankan diantaranya adalah sepeda motor yang biasa digunakan korban untuk menunjang aktivitas pekerjaannya sehari-hari, perangkat komunikasi berupa alat handy talkie atau HT, serta beberapa petunjuk fisik lainnya. Sementara itu, untuk perangkat telepon genggam milik korban, penyidik masih melakukan penelusuran lebih lanjut guna menggali rekam jejak komunikasi digital yang mungkin memuat petunjuk krusial mengenai keberadaan pelaku. Aparat kepolisian tidak hanya fokus pada identifikasi pelaku eksekusi lapangan, tetapi juga mendalami berbagai kemungkinan motif di balik aksi keji tersebut. Salah satu sudut pandang penyelidikan yang tengah diuji oleh penyidik adalah kemungkinan adanya keterkaitan antara kematian korban dengan insiden perselisihan terkait aksi vandalisme di sekitar area kerja korban. Mengingat profesi korban sebagai penjaga keamanan objek vital, spekulasi mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang merasa terganggu oleh ketegasan korban dalam menjalankan tugas pengamanan turut menjadi bahan analisis mendalam. Penyidik terus mencocokkan setiap kepingan informasi, mulai dari hasil autopsi kedokteran kepolisian, analisis barang bukti digital, hingga alur waktu kejadian sebelum jasad Sumarna ditemukan di tepian danau. Segala petunjuk sekecil apapun dianalisis saintifik guna membangun skenario hukum yang akurat. Kasus tewasnya Sumarna dengan kondisi terborgol di Waduk Jatiluhur ini menjadi ujian tersendiri bagi profesionalisme penegak hukum di wilayah hukum Polda Jawa Barat dan Polres Purwakarta. Warga masyarakat dan keluarga korban kini hanya bisa menggantungkan harapan besar kepada institusi kepolisian agar tabir gelap ini segera tersingkap.
Waktu terus berjalan, dan desakan agar para pelaku pembunuhan berencana tersebut segera diseret ke muka pengadilan semakin menguat demi menegakkan keadilan bagi almarhum Sumarna yang gugur dalam balutan seragam tugasnya.